Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi ada kabar baik nih buat teman-teman yang berencana untuk beli MacBook ya. Jadi ada kabar nih kalau MacBook generasi berikutnya yang pakai M4 dan seterusnya itu bakal datang dengan base model yang punya 16 GB RAM. Kalau teman-teman dari dulu udah pakai Windows mungkin ini ketawa-ketawa aja karena ya jelas lah kalau laptop yang harganya di atas 13 juta, 14 juta masa RAM-nya nggak sampai 16 GB. Tapi kenyataannya kalau di dunia Apple ya kenyataan seperti itu. Bahkan untuk MacBook Pro yang paling baru yang base model aja itu bahkan datang dengan base model yang punya RAM 8 GB aja. Jadi memang sudah dari dulu banget Apple itu sangat-sangat pelit kalau soal RAM. Sampai pernah ada satu kala di mana petingginya Apple itu ada yang pernah bilang kalau 8 GB di MacBook itu setara seperti 16 GB di laptop lain. Ya mungkin sih kalau macOS itu mungkin dia lebih ringan ketimbang Windows ya karena dia itu tidak ada kepentingan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi legacy ya. Tapi tetap saja statement seperti itu tidak mengatasi masalah kalau banyak aplikasi pada Mac itu yang membutuhkan RAM besar ya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi ya misalnya, saya itu memang kalau saya pakai Mac itu terkadang saya tetap harus pakai Windows ya meskipun mungkin cuma untuk beberapa aplikasi karena nggak semua aplikasi yang ada di Windows itu ada di Mac ya. Misalnya kalau saya pribadi nih, saya mungkin butuh aplikasi untuk bikin grafik ya, misalnya aplikasi seperti Grapper itu nggak ada versi Mac-nya ya. Dan kalau saya mau pakai aplikasi itu, saya terpaksa harus pakai yang namanya Parallels. Dimana ini adalah aplikasi third party, jadi bukan resmi dari Apple seperti Bootcamp di Mac yang dulu. Dan dia juga berbayar. Nah dulu waktu saya masih pakai MacBook Air M1 yang base model yang RAM-nya cuma 8 GB, begitu saya pakai Parallels itu, komputer saya itu langsung berasa empot-empotan ya. Ini karena Parallels itu sistemnya bukan dual boot ya, dimana artinya kalau kita lagi pakai Windows ya kita nggak pakai macOS dan sebaliknya. Tapi kalau Parallels itu artinya kalau kita pakai Windows, artinya Windows itu berjalan di saat yang bersamaan dengan macOS. Nah, kalau setiap OS cuma dapat masing-masing 4 GB kan, RAM 8 GB dibagi 2, itu rasanya pelan sekali. Nah, kalau kita punya RAM 16 GB tentunya hal ini tidak akan terjadi. Minimal ya, kalaupun pelan ya nggak pelan-pelan banget lah, masih terasa smooth. Hal lainnya kenapa RAM 16 GB penting itu adalah kalau soal multitasking ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau lagi kerja itu buka Chrome tab banyak banget, atau teman-teman fotografer yang mungkin sering moto-moto di event-event gitu, dan biasanya kalau ngambil foto itu pakai format yang RAW ya, yang besar-besar. Kalau RAM 8 GB itu setelah berapa foto mungkin akan terasa pelan ya. Nah, kalau pakai RAM 16 GB tentunya bisa juga pelan, tapi untuk mencapai titik di mana pelan itu akan terjadi, akan butuh lebih banyak foto yang dibuka ya sebelum akhirnya terasa pelan. RAM 16 GB juga sangat menolong kalau Anda tuh ngedit video ya, di mana Anda itu kalau misalnya pakai layer banyak kayak mungkin satu itu A-roll seperti ini, kemudian ada B-roll ya, kemudian ada mungkin B-roll juga ada banyak efeknya. Itu kalau Anda pakai RAM 16 GB tentunya akan membantu supaya scrolling di timeline itu tetap smooth. Dan tentunya RAM 16 GB itu akan sangat membantu laptop teman-teman supaya nggak terlalu cepat memory swapping ya. Jadi apa itu memory swapping ya? Saya sudah beberapa kali menjelaskan di channel ini. Pada intinya adalah kalau RAM dari laptop itu penuh ya, misalnya 8 GB itu sudah kepakai semua dan tetap pengen masih multitasking, sebagian dari space di SSD itu akan dipakai sebagai semacam RAM temporary ya, RAM yang sementara. Dan RAM temporary itu pertama dia lebih pelan ya karena kecepatan SSD itu tentunya nggak secepat RAM ya, karena SSD itu sebenarnya tidak didesain untuk penyimpanan sementara untuk multitasking ya, tidak seperti RAM. SSD itu lebih didesain untuk menyimpan data secara permanen. Memory swapping yang terlalu sering dan apalagi kalau filenya juga besar ya, secara teoritis akan bisa mengurangi usia dari SSD ya, karena SSD tersebut akan lebih sering read and write ketimbang SSD yang ada pada komputer dengan RAM 16 GB. Nah, sekarang mari kita beralih ke topik kenapa Apple itu kok baru sekarang menempatkan RAM 16 GB sebagai standar pada laptop MacBook base model. Nah, saya bisa memberikan beberapa alasan yang mungkin cukup masuk akal ya. Pertama adalah soal AI. Jadi AI itu kan adalah salah satu yang sedang dipush oleh Apple dan menjadi fitur utama untuk laptop Apple ke depannya. Dan ternyata tugas-tugas yang melibatkan AI itu membutuhkan RAM yang cukup besar supaya bisa bekerja secara optimal ya. Saya di sini bukan ahli AI dan saya juga nggak mau menjelaskan secara detail soal ini karena di luar field saya. Tapi pada intinya adalah fitur-fitur terbaru yang ada pada MacBook itu banyak mengutilisasi AI dan tugas AI tersebut membutuhkan RAM yang lebih di komputer supaya bisa berjalan secara optimal. Tugas-tugas AI yang sepertinya akan masuk di laptop MacBook ke depannya antara lain misalnya yang saya pikirkan cukup berat seperti generative image atau mungkin ya fitur semacam Siri. Ya mungkin Siri yang baru juga harus menyimpan informasi secara temporer lebih sering ketimbang Siri di MacBook sebelumnya. Karena beberapa fitur Siri yang baru yang akan ada di MacBook itu antara lain dia bisa searching data kita di dalam MacBook kita. Kalau kita tuh misalnya yang
minta untuk mencarikan email dari seseorang yang ada misalnya kontennya ini atau gambar ini atau ada attachment-nya. Dan tugas-tugas tersebut nggak bisa lancar kalau cuma punya laptop yang punya chip terbaru yang punya kemampuan AI lebih ya. Misalnya chip M4 itu dia punya 38 TOPS ya. Ini jauh lebih meningkat ketimbang M2 dan M3. Dan alasan kedua yang bisa saya pikirkan adalah laptop Copilot Plus PC yang baru saja diumumkan oleh Microsoft beberapa bulan lalu. Di mana laptop-laptop tersebut itu punya battery life yang bisa dibilang cukup kompetitif meskipun sedikit lebih buruk ketimbang laptop-laptopnya Apple, kemampuan AI yang lebih tinggi ketimbang Apple, dan di sini juga mereka datang dengan RAM minimum 16 GB ya. Bahkan untuk flagship Microsoft seperti Surface Laptop 7. Dan spek yang ditawarkan Microsoft tersebut yang punya RAM 16 GB, kemudian juga punya prosesor AI, itu ditawarkan dengan harga yang lebih rendah ketimbang MacBook Air M2 dan M3. Ini sebenarnya mungkin agak kurang umum untuk Microsoft ya, karena Microsoft sendiri biasanya sih di Surface sebelumnya itu mereka biasanya kalau secara harga dan spek itu bisa matching dengan Apple lah. Jadi kalau Apple itu mulai dari $99, Microsoft juga dari $99 dengan spek yang kurang lebih sama. Jadi RAM-nya itu 8 GB dan storage-nya 256 GB. Jadi ini mungkin memaksa Apple untuk menaikkan spek untuk laptop-laptop dengan base model juga. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah laptop-laptop dengan MacBook Air M4 dan RAM 16 GB ini layak untuk ditunggu? Dan kalau menurut saya sih seperti ini. Jadi pertama ya, saya ingatkan kembali seperti di awal video, ini masih rumor. Jadi bisa jadi ini tidak terjadi atau mungkin yang dikasih itu MacBook Pro dulu, MacBook Pro base model yang harganya itu masih mungkin $1.400, $1.500. Dan perkiraan saya sih laptop-laptop dari Apple terbaru dengan M4 dan RAM 16 GB itu tidak akan rilis tahun ini ya, karena yang paling dekat pada saat ini adalah rilis iPhone terbaru ya, iPhone 16. Sehingga mungkin masih sekitaran pertengahan tahun depan laptop-laptop dengan M4 dan RAM 16 GB itu akan muncul di pasaran. M4 sendiri sejauh ini belum kelihatan di laptop-laptop Apple manapun, jadi baru ada di iPad Pro yang paling baru. Dan sejauh ini memang performanya ada peningkatan ya, jelas ada peningkatan ketimbang M2 dan M3. Tapi kalau Anda tujuannya pengen punya laptop yang portable, yang baterainya panjang, yang performanya cukup banget untuk kegiatan sehari-hari, atau bahkan sampai ngedit video, menurut saya tambahan performa yang ada pada M4 itu mungkin nggak akan mengubah banyak, baik secara performa maupun baterai. Dan fitur-fitur AI terbaru menurut saya ya, mungkin ini bisa dibilang masih sampingan dan bukan sesuatu yang must have ya. Karena ya kebanyakan tugas AI juga membutuhkan koneksi internet dan kemungkinan juga nih processing AI itu yang mayoritas kalau untuk yang berat-berat itu akan dikirim ke internet ya, kirim ke cloud untuk diproses di mungkin server Apple untuk kemudian dikembalikan lagi. Jadi proses AI untuk yang berat-berat itu kebanyakan masih akan diproses di cloud ya, bukan onboard di laptop itu sendiri. Dan memang sejauh ini ada laporan konsumen kalau konsumen itu suka laptop terbaru yang misalnya seperti ada pada laptop Snapdragon terbaru itu karena mereka suka dengan battery life yang jauh lebih panjang ya, bukan soal AI-nya. Jadi AI-nya itu ya bisa dibilang oh ini oke, tapi ya mungkin cuma 1-2 kali pakai udah nggak kepake lagi. Bahkan untuk fitur seperti Copilot atau ChatGPT ya itu kan Anda nggak butuh kemampuan processing ekstra di laptop Anda ya, itu kan semua diproses di cloud sekali lagi. Jadi kalau Anda mengincar laptop dengan RAM 16 GB ya menurut saya dari sekarang juga udah bisa beli ya, antara mungkin beli MacBook Air M2 yang RAM 16 GB atau MacBook Air M3 yang 16 GB kalau emang ada uangnya. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagaimana teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk beli laptop terbaru dari Apple yang punya M4 dan RAM 16 GB dan masih termasuk base model, jadi harganya itu mungkin masih $999 atau $1.099. Nah, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya Jila, terima kasih telah menonton.